Halo semua, jumpa lagi dengan Soft Skill Channel. Etiket jalan-jalan di luar negeri yang harus kamu tahu. Halo sobat muda, ketemu lagi dengan Soft Skills Channel. Kali ini, kita akan bagikan info penting nih, buat kamu-kamu yang suka jalan-jalan ke luar negeri. Info ini sangat penting, karena dimanapun kita berada, menjaga perilaku adalah hal penting yang harus dilakukan agar kita selalu dihormati orang. Tonton terus ya, tapi sebelumnya jangan lupa klik like and subscribe. Keindahan pemandangan di luar negeri atau situasi yang berbeda dari negara kita, seringkali membuat orang jadi terlena. Bahkan saking excitednya, kita jadi lupa kalau kita tuh lagi berada di negeri orang. Sampai-sampai kebiasaan-kebiasaan kita yang biasa kita lakukan di negeri sendiri, dibawa deh ke negeri orang. Kalau udah kayak gini, wah repot nih jadinya, kita bakalan jadi pusat perhatian orang-orang karena dinilai kurang tahu etiket. Wah jangan sampai ya, karena, siapapun kita, berapapun usia kita, kalau kita ingin dihargai dan dihormati orang, jagalah perilaku dimanapun berada. Apa aja sih yang harus diperhatikan dan dipahami? Yuk kita mulai dengan yang satu ini. Yang pertama, naik eskalator. Kalian pasti udah sangat akrab dengan tangga berjalan yang satu ini. Di mana-mana kita bisa temukan, mulai dari bandara, terminal, mall, hotel dan lain-lain. Di Indonesia juga, ini sudah biasa dilihat dan digunakan oleh banyak orang. Nah terus, apa nih masalahnya? Coba perhatikan bedanya. Di Indonesia, orang naik eskalator ada yang berdiri di sisi kiri, ada juga yang di kanan. Suka-suka aja, sepertinya gak pernah ada yang ngingetin juga kan? Kalau di luar negeri, itu sudah jadi peraturan tidak tertulis kalau naik eskalator, otomatis kita harus berdiri di sisi kiri, bukan di kanan. Ingat ya, selalu di kiri. Kenapa begitu? Karena sisi kanan digunakan untuk orang yang terburu-buru dan harus cepat-cepat bahkan setengah berlari ke atas. Dengan berdiri di sisi kanan, berarti kita sudah memblok jalan bagi mereka. Nah, kalau sudah begini, jangan heran kalau kita ditegur orang. Dianggap tidak tahu aturan atau etiket. Jadi, selalu terapkan ya aturan ini, agar kita tidak ditegur orang dan bisa menikmati perjalanan kita dengan nyaman. Oke, yang kedua, ini juga kebiasaan orang-orang di negara kita. Hobinya lipat-lipat uang kertas di tas or dompet. Jadi buat belanja or bayar-bayar, sepertinya kita sudah terbiasa memberikan dengan uang yang kusut, kotor, kumel lagi. Kalau kita di luar negeri, ini gak boleh terjadi loh. Mereka biasanya gak mau terima uang yang sudah terlipat, apalagi kotor. Kalau kalian bayar dengan uang itu, mereka pasti menolak dan minta ganti dengan uang yang lain. Apalagi, kalau kalian ke money changer, sedikit lipatan aja di ujung uang kertas kamu, mereka akan menolak. Nah, jadi selalu simpan uang yang rapi supaya kalian gak menemui kesulitan nantinya. Yuk, sekarang kita lihat yang ketiga. Jangan meludah di sembarang tempat. Kebiasaan buruk kita di negara sendiri, biasanya dibawa sampai ke negara orang. Termasuk kebiasaan meludah. Kita sering melihat orang meludah di pinggir jalan, sewaktu menunggu kendaraan umum, atau ketika sedang berjalan-jalan. Kalau hal ini dilakukan di luar negeri, wah kita siap-siap aja ditegur orang. Karena hal ini sangat dilarang. Apalagi kalau kamu lakukan di Singapura, kamu pasti akan kena denda yang cukup tinggi karena sudah meludah di sembarang tempat. Jadi bagaimana sih peraturannya yang benar? Mudah kok, kamu cuma perlu mengambil tisu atau sapu tangan dari dalam tas atau sakumu. Lalu kamu bisa membuang air ludahmu di sana, dan carilah tempat sampah untuk membuangnya. Simpel kan? Aturan ini juga berlaku jika kalian batuk atau bersin. Nah sekarang kita ke etiket yang keempat. Jangan bawa kebiasaan, jam karet. Salah satu kebiasaan buruk orang Indonesia adalah kurang tepat waktu. Jika kita terbiasa hidup seperti ini, dengan budaya, jam karet, kamu harus sesegera mungkin mengubahnya. Ada loh teman saya dari Indonesia, yang mobil jemputan sudah ada di depan asramanya. Dia masih sibuk dan dandan dengan santainya dia bilang, "Can you wait for about 5 more minutes?" Wah, kalau kebiasaan kayak gini dibawa terus kemanapun kamu pergi, percaya deh, kamu akan ditinggalin sama teman-temanmu. Karena di luar negeri, reputasi dan profesionalisme juga dinilai dari ketepatan waktu dan janjinya. Orang yang selalu terlambat, dapat diartikan sebagai orang yang tidak punya tanggung jawab, tidak punya self-management yang baik, dan tidak punya empati. Etiket yang kelima, naik lift. Kita mungkin baru tahu atau selama ini tidak pernah tahu bahwa naik lift pun ada etiketnya.
Sering kita lihat orang masuk ke dalam lift lalu langsung mencari posisi di belakang dan berdiri tanpa mau tahu bagaimana nasib orang berikutnya yang juga akan naik lift. Ada yang baru mau masuk, pintu sudah tertutup. Nah, jadi bagaimana seharusnya? Gampang kok. Kalau kamu orang pertama yang masuk ke dalam lift, segeralah cari posisi di sebelah kiri atau kanan yang terdekat dengan tombol lift. Lalu tugas kita untuk menekan tombol buka, agar orang-orang di belakang kita dapat masuk tanpa harus terkendala oleh pintu lift yang tertutup. Dengan melakukan hal ini, kamu akan terlihat sebagai orang yang beretika, terpelajar, dan peduli kepada orang lain. Yang keenam, jangan nyampah. Ini juga kebiasaan buruk orang Indonesia. Suka nyampah alias malas mencari tempat sampah. Padahal tempat sampah ada di mana-mana. Kalau kamu masih terbiasa melakukan hal ini, sekarang waktunya kamu ubah kebiasaan buruk itu. Sekecil apapun sampah yang kamu bawa, seperti kertas pembungkus permen, biasakan untuk membuangnya di tempat sampah. Saya pernah ketemu anak kecil umur 5 tahunan di Singapura, dia sibuk kesana kemari seperti mencari-cari seseorang. Waktu saya tanya, "Who are you looking for?" Dia bilang, "I'm looking for a wasre basket ma'am." Ternyata dia mau buang kertas pembungkus permen. Wah, salut, semoga anak-anak Indonesia akan bisa seperti dia. Nah, sobat muda, itu dulu ya sedikit pengetahuan tentang etiket atau tata krama ketika kita berada di luar negeri. Gak sulit kok melakukannya, yang penting kita mau berubah, dan lakukan. Percaya deh, kita akan dihargai oleh orang dimanapun kita berada. Dan jangan lupa, setelah kembali ke Indonesia, jangan berubah lagi ke kebiasaan lama, tapi kita terus terapkan kebiasaan baik itu. Nah sobat muda, itu dulu ya pelajaran kita hari ini. Masih ada banyak yang mau dibagikan ke teman-teman semua perihal etiket dan tata krama ini. Ayo mulai berubah, jadilah SDM Indonesia yang berkualitas.